Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Rahmawati yang akan membahas tema gangguan psikomatis pada saat wabah COVID-19. Penyebaran COVID-19 mengalami peningkatan setiap harinya, maka tidak dipungkiri jika virus ini dijadikan pusat perhatian oleh masyarakat. Mulai mencari berita apa itu COVID-19, cara pencegahannya, cara penyebarannya, serta gejala-gejalanya. Akibatnya, pemberitaan lini masa corona setiap harinya membuat masyarakat semakin cemas. Padahal, pemberitaan yang berlebihan akan membuat reaksi psikomatik pada masyarakat. Oleh karena itu, mari kita mengenali apa itu gangguan psikomatik. Coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah virus yang menyerang pernafasan dan dapat menyebar dari orang ke orang hingga dapat menyebabkan kematian. Pada bulan Desember 2019, virus ini ditemukan dan diidentifikasi dalam kasus Nomia. Beberapa bulan virus ini dapat menyebar di dalam dan di luar kota Wuhan, bahkan sudah menyebar di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Italia, dan lain-lain. WHO telah mendeklarasikan COVID-19 menjadi darurat kesehatan masyarakat. Pada bulan Maret 2020, Indonesia pertama kali menginformasikan kasus COVID-19, yakni terdapat 2 warga negara Indonesia yang positif. Dan saat ini pada tanggal 12 Mei 2020, Indonesia menginformasi terdapat 14.749 pasien positif yang terjangkit COVID-19. Selama pandemi dari virus corona terjadi, kecemasan masyarakat menyebar lebih cepat. Rasa khawatir berlebihan akibat sering menerima informasi yang akhirnya mengakibatkan tubuh menciptakan gejala mirip virus corona. Padahal, sesungguhnya gejala tersebut merupakan manifestasi dari rasa cemas yang berlebih. Kondisi ini dikenal dengan istilah psikosomatik. Gejala psikosomatik dapat terjadi akibat konsumsi berita virus corona secara terus-menerus, sehingga amigdala atau pusat rasa cemas jadi aktif bekerja, dan amigdala mengaktifkan saraf otonom secara berlebihan. Alhasil, kita berada di kondisi fight or flight. Kondisi fight or flight adalah kondisi manusia yang selalu siaga atau was-was. Gangguan psikosomatik sendiri berasal dari 2 kata, yaitu psiko artinya pikiran dan soma artinya tubuh. Gangguan psikosomatik adalah gangguan psikis dan emosional yang melibatkan pikiran dan tubuh sehingga menyebabkan gangguan fisik. Penderitanya sering merasakan sakit di tubuhnya, namun tidak terdeteksi oleh medis karena memang sebenarnya tidak sakit. Sedangkan menurut DSM-4, istilah psikosomatik telah digantikan dengan kategori diagnostik faktor psikologi yang mempengaruhi kondisi mental mereka. Gejala fisik pada psikosomatik COVID-19 seperti sakit kepala, sakit perut, dan sesak nafas. Berdasarkan sebuah penelitian yang berjudul Psychological Predictor of Anxiety in Response to the H1N1 Flu Pandemic, mengungkapkan bahwa krisis kesehatan yang diedarkan secara luas dapat menyebabkan kondisi psikogenik massal. Jadi, sebenarnya sangat mungkin bagi banyak orang mengalami psikosomatik akibat virus corona yang disebabkan oleh kecemasan yang berlebihan. Kemudian menurut Jan Bola dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang berjudul Factor Associated with Mental Health Outcome Among Healthcare Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019, menghasilkan bahwa pekerja layanan kesehatan di Wuhan mengalami distres secara psikologi, yaitu depresi, cemas, dan insomnia. Kemudian, bagaimana seseorang mengalami psikosomatik corona? Informasi masuk ke pikiran bawah sadar melalui 5 jalur, yaitu 1. Jalur otoritas. Informasi benar atau salah jika disampaikan oleh tokoh atau figur, maka akan diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai sebuah informasi kebenaran. Nomor 2 adalah keterlibatan emosi. Emosi yang diterima individu baik emosi positif atau negatif akan dicatat pikiran alam bawah sadar, maka hal tersebut dijadikan sebagai informasi yang penting. Nomor 3 adalah repetisi. Informasi atau pemberitahuan yang dilakukan berulang kali di sosial media mengenai COVID-19 akan masuk ke dalam memori alam bawah sadar. Nomor 4 adalah identifikasi kelompok. Informasi atau pemberitahuan yang dianggap benar oleh semua anggota kelompok akan dianggap sebuah kebenaran oleh masing-masing anggota. Nomor 5 adalah relaksasi pikiran. Ketika sedang santai, bangun tidur, ataupun menjelang tidur,
kita sedang membaca berita tentang corona secara berulang-ulang, maka pikiran tersebut akan masuk ke dalam bawah sadar dan tanpa disaring oleh pikiran sadar. Menurut teori psikoanalisa yang digagas oleh Sigmund Freud menyatakan bahwa simptom bisa merupakan ekspresi simbolik dari konflik yang tidak disadari, dorongan-dorongan, dan harapan-harapan yang direpresi. Pengobatan dan penanganan psikosomatik ada 3, terapi meditasi, terapi keluarga, dan terapi psikoanalisis. Terapi meditasi atau mindfulness terapi, hal ini dilakukan dengan memperhatikan dan berkonsentrasi pada jalan masuknya keluar nafas. Terapi ini diyakini mampu melawan psikosomatik. Nomor 2 adalah terapi keluarga. Tujuannya agar masalah yang dihadapi pengidap bisa diatasi bersama-sama anggota keluarga. Dukungan dari anggota keluarga akan berdampak positif dalam proses pemulihan kondisi pengidap. Nomor 3 adalah terapi psikoanalisa. Terapi ini membantu klien untuk memahami situasi yang dihadapi sehingga ia mampu mengatasi perasaan secara lebih baik dengan mengungkapkan pengalaman pahit yang ia lalui. Dan saya sudah mempunyai narasumber yang ingin berbagi cerita akibat dampak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firinda Pitasari. Saya adalah salah satu masyarakat yang juga merasakan dampak dari COVID-19 saat ini. Dan ini membuat saya lebih cemas lagi. Dari mana kita tahu orang tersebut membawa virus atau tidak jika tidak ada yang tampak dari luar. Ini yang membuat saya cemas. Dan saya juga tidak berani untuk memegang wajah saya atau mulut atau hidung atau mata sebelum saya cuci tangan pakai sabun. Dan saya juga menyuruh orang yang di sekitar saya untuk seperti saya gitu loh, harus sering cuci tangan, jangan sampai lupa karena demi keselamatan bersama. Dan kemudian dampak yang lain yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih mudah khawatir. Saya tuh lebih mudah suudzon kepada orang, saya mudah untuk was-was gitu. Jadi kemudian beban saya biasanya ketika saya sedang di puncaknya, saya sedang banyak sekali beban hidup gitu, saya sedang stres juga, biasanya saya punya pelampiasan tersendiri untuk menghilangkan atau menurunkan stres dengan cara saya keluar rumah untuk sepedahan, untuk jalan-jalan naik sepeda kemanapun tujuannya. Kalaupun saya tidak ada tujuan, biasanya saya akan paling mentok ke SPBU karena di sana ada taman dan juga ada taman bermain lumayan luas, dan itu membuat saya lebih baik. Ketika saya sudah baikan, saya akan kembali lagi ke rumah. Dan untuk saat ini, kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk saya selalu seperti itu. Bahkan anjuran dari pemerintah adalah tetap di rumah, stay at home. Dan kegiatan apapun dialihkan ke kegiatan di rumah. Sebetulnya saya adalah orang yang betah di rumah, tetapi entah kenapa pandemi ini membuat saya sedikit bosan. Saya merasa bosan. Bahkan dengan aplikasi yang ada di HP saya, games, Instagram, YouTube dan lain-lain, itu saya merasa sudah bosan untuk memainkan itu gitu. Dan saya juga jomblo. Ya. Terus dampak lain yang saya rasakan adalah tidur saya menjadi bergeser sekali. Saya sebelum COVID-19 itu benar-benar mudah sekali untuk tertidur gitu loh. Saya bahkan ketika lelah, walaupun tidak lelah, tapi ketika saya memejamkan mata saya membuat diri saya rileks, itu saya akan mudah untuk tidur. Jadi saya sebelum jam 12 itu saya sudah pasti tertidur gitu. Tetapi gara-gara pandemi ini, tidur saya menjadi bergeser. Tidur saya bahkan sampai saat ini di atas jam 12. Selalu sampai saat ini. Kemudian pergeseran itu ya yang saya rasakan.
Lalu tertambah lagi dengan beban dari pihak kampus saya untuk memberikan tugasnya selalu kepada saya ya. Dan itu juga membuat saya sedikit membebani saya. Mohon maaf. Berdasarkan cerita tersebut, narasumber mengalami dampak COVID-19 antara lain 1. Merasa cemas karena banyaknya berita tentang COVID-19 2. Merasa khawatir karena terdapat gejala COVID-19 yang tidak terdeteksi 3. Merasa waspada dan mudah seujun kepada orang lain 4. Tidak berani memegang area wajah 5. Bosan di rumah 6. Tidur menjadi tidak teratur dan terakhir 7. Beban tugas kuliah. Merasa khawatir, takut, cemas, dan bosan merupakan hal wajar selama wabah COVID-19. Eits, jangan khawatir, ada cara pencegahan agar mengurangi membaca berita tentang COVID-19 dan lebih berfokus pada cara hidup sehat agar kita terhindar dari COVID-19, yaitu dapat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, rajin mencuci tangan. 2. Minum air putih yang cukup. 3. Makan makanan bergizi. 4. Tidur yang cukup. 5. Melakukan social distancing. 6. Melakukan kegiatan produktif serta menyenangkan. Dengan melakukan hal tersebut, dapat sebagai cara dalam mencegah wabah COVID-19.